Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam katekese seperti biasanya setiap Rabu malam ya. Tema katekesi kita pada malam hari ini masih dalam rangkaian bulan Rosario, yaitu penampakan Bunda Maria di Zaitun, Kairo, Mesir. Nah, untuk malam hari ini saya ditemani oleh Romo Soleh. Selamat malam Romo, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Sehat walafiat. Sehat walafiat, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang penampakan Bunda Maria di Zaitun, Kairo, Mesir, sebelumnya mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah, Bapa yang Maha Baik. Pada malam hari ini kami kembali kau kumpulkan di tempat ini untuk mendengarkan katekese tentang penampakan Bunda Maria di Zaitun, Kairo, Mesir. Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua agar dapat memahami apa yang nanti akan dipaparkan oleh Romo Soleh, sehingga iman kami akan dikau semakin bertambah dari hari ke hari. Bantulah kami dalam mengikuti katekesi ini dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, malam ini seperti biasa kita akan membahas tentang penampakan Bunda Maria di Zaitun, Kairo, Mesir ya Romo ya. Buat saya ini agak spesial Romo, karena yang pertama Kairo, Mesir itu kita tahu Kristen itu minoritas di situ Romo ya. Mayoritas Muslim di situ. Yang kedua mungkin kita ada Bapak Ibu yang baru tahu kalau di Kairo, Mesir itu ada namanya Kristen Koptik ya Romo ya. Koptik ya, mungkin agak sedikit beda dengan Kristen Katolik Roma Romo ya. Jadi mungkin ini akan membuka wawasan kita tentang Kristen yang lain selain Katolik Roma. Namun yang kita akan bahas ini tentang penampakan Bunda Maria Romo ya, di Zaitun, Kairo, Mesir. Kairo, Mesir. Nah, bagaimana proses penampakannya dan apa yang terjadi pada saat itu, silakan Romo menceritakan kepada kita semua. Oke, terima kasih Pak Marcel, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi mari kita belajar bersama, belajar mengenal Bunda Maria secara khusus tentang penampakannya di Zaitun, pinggir kota Kairo, Mesir. Pada tanggal 2 April tahun 1968 itu Bunda Maria menampakkan diri di sebuah gereja Koptik. Gereja itu bernama Gereja Santa Perawat Maria. Nah, itu terletak di distrik Zaitun di pinggir kota Kairo. Dan pertama kali penampakan itu disaksikan oleh para pekerja mekanik, supir-supir bus, karena di seberangnya gereja tempat Bunda Maria menampakkan, di seberang jalan sana itu ada dinas transportasi umum. Di situ seperti garasi-garasi besar untuk bis dan berbagai transportasi. Nah, orang-orang yang tadi sedang bekerja di situ melihat penampakan Bunda Maria ini, dan mereka yang pertama melihat penampakan itu, dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Dia berpakaian putih berkilauan, mengawang di udara di atas kubah gereja. Lalu ada sebuah lingkaran putih mengelilingi kepalanya, dan tampak beberapa ekor merpati terbang di sekitarnya. Terutama ketika Bunda Maria bergerak. Tetapi mari kita kembali lagi lihat waktunya. Ini waktunya menjelang malam. Dikatakan di situ 1,5 jam setelah matahari terbenam.
1,5 jam matahari terbenam. Matahari terbenam pada pukul sekitar pukul 6 atau setengah 6-an lah ya. Berarti ya pokok situasinya sudah gelap. Sudah gelap. Cuacanya sudah gelap ya, mungkin sekitar jam 7-an atau setengah 8-an ya di sini. Lalu itu situasinya masih gelap. Bayangkan ketika suasana gelap lalu muncul suatu sinar terang benderang, seorang wanita bermahkotakan bintang, lalu ada merpati-merpati terbang sekitarnya, lalu ada asap warna ungu, itu seakan-akan seperti dupa yang mengeluarkan bau harum di sekitar penampakan itu. Tadi itu mereka kan kebanyakan muslim ya, kebanyakan muslim melihat penampakan itu. Pertama reaksi mereka berteriak. Mereka menyangka bahwa itu seorang wanita yang mau bunuh diri, mau menjatuhkan diri dari kubah gereja ke bawah. Tetapi ada beberapa pejalan kaki, itu orang-orang Kristiani, mereka menganggap wah itu Bunda Maria, Bunda Maria. Nah baru si mereka ini tadi juga mengerti, oh ternyata bukan manusia biasa ini, ternyata ini penampakan. Makanya tidak jatuh-jatuh. Kubah itu kan bentuknya lengkung, jadi tidak mungkin orang bisa berdiri tegak di situ dan berjalan di situ. Tetapi di penampakan itu Bunda Maria bisa berdiri di situ dan berjalan di situ. Lalu romo paroki yang tadi romo paroki dari gereja Santa Perawan Maria, di atasnya itu ada Bunda Maria menampakkan diri, juga menyaksikan penampakannya itu. Namanya Romo Konstantin, itu romo parokinya. Lalu situasi makin ramai, para mekanik, orang-orang yang bekerja di situ juga terkejut, para pejalan kaki juga, dan cukup lama penampakannya. Maka mereka memberitahukan polisi, dan polisi datang ke sana karena memang situasi jalannya macet. Macet ya. Situasi jalannya macet, orang banyak berkumpul di sana. Maka mungkin masih ada yang pikir itu rekayasa seperti itu. Ada yang mikir itu seperti rekayasa atau pantulan cahaya dari mana-mana. Maka para polisi itu mereka mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyisir 25 kilometer radius. Bayangkan jauh sekali 25 km itu. Nah, belum puas mereka, lalu diputusin semua listrik dimatikan. Udah semua listrik dimatikan. Lalu tadi udah disisir, ternyata tidak ada cahaya-cahaya atau elektronik atau apa itu tidak ada. Ketika listrik dimatikan, makin bersinarlah cahayanya. Berarti lama ini penampakannya? Cukup lama. Cahaya makin bersinar dan makin tampak wajah dari Bunda Maria. Dan itu yang meyakini, yang membuat orang yang menyaksikan itu dengan mata sendiri bahwa itu sungguh penampakan. Karena dari bukti-bukti setelah disisir tidak ada, setelah listrik dimatikan juga tidak ada. Penampakan ini terjadi selama 3 jam. Jadi ya cukup lama ya. Cukup lama, sehingga masih ada kesempatan untuk para polisi menyisir, untuk orang datang ke situ, dan mungkin beberapa sempat ragu. Nah, banyak mujizat yang terjadi di sana, dan mujizat yang pertama itu diterima oleh seorang yang bekerja tadi di kantor dinas transportasi umum di dekat situ ya. Ya, dia jarinya sakit, tangannya sakit, mau diamputasi minggu depannya rencananya. Tetapi ketika mau diamputasi lalu dibuka perban-perbannya itu, ternyata sudah sembuh. Karena penampakan tadi itu. Dan saat itu juga selain si pegawai ini tadi, ada orang buta, orang lumpuh, orang yang kena kanker, itu disembuhkan secara ajaib. Meskipun menurut para dokter itu tidak masuk akal. Memang mujizat yang memang tidak masuk akal itu ya. Itu penampakan pertama dari sekian banyak peristiwa serupa dalam 3 tahun setelahnya, dari tahun 1968 sampai 1990.
1971. Oh, masih ada peristiwa-peristiwa. Masih ada peristiwa-peristiwa, kadang 1 minggu itu 2 kali. Oh. Maka cukup sering Bunda Maria menampakkan diri di situ. Tapi penampakannya berbeda-beda, tidak sama. Oh, iya. Terkadang itu dia terlihat seperti berlutut di depan salib yang berkilau-kilauan. Oh. Kemudian terkadang juga dikelilingi oleh bintang-bintang berwarna putih, bermahkotakan bintang-bintang, atau kadang melambai lalu mengangguk dengan kepala seperti orang menyembah dengan hormat begitu kepada salib. Iya, iya, iya. Terkadang ia muncul dalam wujud utuh, tapi kadang tidak, diselimuti oleh awan-awan. Kali berikutnya ia muncul diselubungi awan yang sangat terang, diselimuti cahaya mirip burung merpati seperti penampakan pertama tadi. Itu yang bergerak dengan cepat di sekitar belakangnya. Kemudian pada saat-saat tertentu seorang malaikat terlihat berdiri di belakangnya sambil merentangkan sayap-sayapnya. Atau dalam literatur yang lain itu disebut Bunda Maria menampakkan diri disertai dengan bala tentara surga, yaitu para malaikat ini tadi. Ini sungguh luar biasa kalau orang bisa melihat itu. Iya, iya, iya. Dan kadang itu tampak juga seperti lidah api berwarna kuning bersinar-sinar di atas gereja. Gereja Koptik itu tadi itu seakan-akan seperti terbakar, tetapi tidak terbakar. Sesekali dia muncul dengan memegang daun zaitun. Itu daun zaitun itu lambang dari kota Zaitun. Zaitun ini itu ya. Karena zaitun ini kan dalam bahasa Arab, tetapi kalau di Indonesia kan itu zaitun. Oh, gitu. Dan zaitun itu lambang perdamaian. Dan Bunda Maria melambai-lambai dengan daun zaitun ini tadi. Seakan-akan dia ingin mewartakan kedamaian di situ. Iya, iya, iya. Lama penampakan bervariasi selama 3 tahun tadi. Itu mulai dari beberapa menit sampai 9 jam. 9 jam? Ya, malah sempat disiarkan di televisi, kemudian dan disaksikan oleh jutaan warga Mesir. Ditulis di beberapa surat kabar. Kemudian juga banyak para fotografer datang ke sana. Iya, iya. Para pengunjungnya juga beragam. Itu mulai dari orang yang tidak percaya sama sekali dengan agama atau orang ateis, sampai orang yang beragama. Itu misalnya seperti Ortodoks, Katolik, Koptik, berbagai denominasi gereja Protestan, dan juga Islam serta Yahudi. Semua menyaksikan. Iya, semua menyaksikan itu. Bahkan presiden waktu itu, presidennya namanya itu Gamal Abdel Nasser, itu juga menyaksikan penampakan itu. Ini sudah selesai. Sekarang situasi saat ini di Zaitun. Di depan gereja Koptik itu yang dibangun, yang tempat penampakan tadi, di depannya itu dibangun sebuah katedral. Di sekitarnya ada 2 wisma bagi para peziarah, yang terutama bagi para peziarah yang lanjut usia. Oh, ada juga. Jadi jangan khawatir bagi yang sudah tua-tua mau ziarah ke sana, ada tempat khusus. Kemudian ada sebuah asrama untuk peziarah wanita. Oh, ada juga. Ya, khusus untuk wanita. Tidak dikatakan di sana apakah untuk laki-laki ada atau tidak ya. Juga ada asrama khusus untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota Kairo. Ada juga sebuah klinik tempat kaum papa fakir miskin untuk. Berarti itu semacam komplek gitu ya? Iya, sepertinya kompleks besar gitu ya? Karena ada asrama, ada kliniknya, kemudian ada juga wisma-wisma kan? Iya, iya. Lalu gereja juga memastikan agar orang-orang yang memerlukan bantuan hukum itu dapat menerimanya di sana. Yang berkaitan dengan hukum pemerintahan di sana ya. Kemudian para penganggur diberi lapangan pekerjaan, dan para pelajar menerima beasiswa.
Malum kalau suatu tempat sudah sering dikunjungi orang, pasti banyak memerlukan tenaga kerja. Iya. Lalu segala sesuatunya pun disediakan, mulai dari selimut bagi kaum miskin, hingga bimbingan konseling dan rohani bagi orang yang perlu bimbingan baik secara psikologis maupun spiritual. Dan uniknya tidak hanya orang Katolik, orang Kristiani saja, tetapi orang agama-agama lain pun juga datang ke sana. Apalagi di Mesir itu Islam yang Syiah sama Sufi ini mereka sangat menghormati Bunda Maria. Siti Maryam ya mereka nyebutnya. Dan beberapa denominasi gereja Protestan kecuali Calvinis. Sekarang ini Paus Koptik Tawadros II pada hari tanggal 11 Juni tahun 2016 itu mengumumkan bahwa gereja Perawan Maria di distrik Zaitun, pinggir kota Kairo, Mesir, itu dijadikan markas besar kepausan. Markas besar kepausan Koptik ya. Beda dengan kita, kalau markas kepausan kita Katolik Roma di Vatikan. Ya, menarik sekali Romo. Saya juga pernah baca Romo. Itu kan peristiwanya kan terjadi kurang lebih tahun 1968 Romo ya. Nah di situ kalau kita baca sejarah itu kurang lebih tahun 67 itu ada perang Arab Israel seperti itu. Mungkin kalau dihubungkan dengan Bunda Maria yang Bunda Zaitun tadi, perdamaian itu mungkin ingin supaya damai lah gitu ya, tidak ada lagi konflik antara Mesir atau Arab dengan Israel atau dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu salah satu yang benar ya, salah satunya itu. Apalagi ketika tadi pada kesempatan tertentu Bunda Maria menampakkan diri sambil membawa daun zaitun itu ya. Dan daun zaitun bagi orang di sana itu lambang perdamaian. Dan memang pada tahun 1967 itu berakhir perangnya itu. Terutama Arab dengan yang minoritas di situ Kristiani itu relasinya buruk. Dan saya pernah baca juga bahwa orang-orang Kristen itu dilarang ke Yerusalem setelah itu. Iya, dilarang, orang tidak bisa ke sana. Dia yang mendatangi mereka secara langsung. Iya, untuk mengobati kerinduan itu ya. Kemudian selain itu juga kan menurut sejarah juga itu gereja yang didirikan tadi itu, gereja Koptik itu, Bunda Maria, Yesus dan Yusuf sempat mengungsi ke sana. Oh iya, yang ada kisahnya itu ya. Ada kisah di sana. Jadi mereka sempat mampir di situ. Maka didirikan sebuah gereja di situ. Itu menurut sejarahnya ada, tapi menurut legenda itu ada juga bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri kepada seorang pengacara kaya. Dan dia meminta si anak ini untuk menyuruh mendirikan gereja Santa Perawan Maria di situ dengan namanya sendiri di situ, dan berjanji akan menampakkan diri lagi, akan datang kembali ke tempat itu 50 tahun setelahnya, tepat 50 tahun. Tepat 50 tahun pada tahun 1968 penampakan pertama. Iya, menarik. Baik Romo, baik. Sangat menarik ceritanya. Oke, ada pertanyaan Romo. Mengapa peristiwa itu terjadi di Zaitun, Romo? Kira-kira kenapa, Romo? Ya, itu tadi satu karena faktor sejarahnya. Karena faktor sejarah itu ya. Oke. Tadi Yusuf, pokok keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yosef pernah menginap di situ. Ya. Kemudian ada misi khusus yang mau dibawa oleh Bunda Maria ke situ. Salah satunya itu adalah misi untuk mendamaikan kaum Kristiani dengan Muslim yang pada waktu itu itu relasinya sangat buruk. Apalagi terjadi perang yang berakhir pada tahun 1967 itu. Relasinya buruk gitu ya. Relasinya buruk. Dan memang setelah itu nampak berkat-berkat terjadi, bahwa setelah penampakan itu perang berakhir, relasi semakin baik. Bahkan ketika penampakan itu orang dari berbagai keyakinan tadi, berbagai agama,
ada Islam, ada Katolik, ada Koptik, itu berdoa dengan cara mereka masing-masing, menghormati Maria yang menampakkan diri. Bahkan seperti tadi Romo bilang, bahkan presidennya pun ya, Bahkan presidennya pun untuk membangun katedral di situ. Ya. Yang notabene presidennya ini kan Muslim, Romo. Ya. Baik. Yang berikut, Romo, apakah penampakan ini telah disahkan oleh gereja, Romo? Ya, Paus Kyrillos 6 itu pemimpin gereja Koptik Ortodoks waktu penampakan itu membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelidiki rangkaian penampakan tadi, dan itu ia lakukan setelah 1 bulan setelah penampakan pertama. Setelah penampakan pertama, berarti itu penampakannya kan terjadi selama 3 tahun. Penampakan pertama sudah diselidiki bahwa itu benar, tidak ada rekayasa, tidak ada rekayasa di situ, dan maka itu dikatakan murni sebuah mujizat. Artinya gereja Koptik itu sungguh mengakui itu sungguh benar. Itu pasti sudah melalui penelitian. Iya, sudah melalui penelitian karena ada suatu tim khusus yang menangani itu. Kemudian para pemimpin gereja Katolik dan gereja Protestan di Mesir sependapat bahwa sosok Siti Maryam atau Bunda Maria itu benar-benar menampakkan diri kepada mereka. Jadi minimal dari Paus Kyrillos gereja Koptik dan orang yang menyaksikan itu sungguh meyakini itu mujizat. Pertanyaan berikut, apa keistimewaan dari penampakan di South Chaiton ini, Bro? Ya, apa itu? Pertama kali dia menampakkan diri dilihat oleh orang Muslim yang tadi bekerja di seberangnya itu, di transportasi umum, dan banyak mereka yang menyaksikan di situ kan. Kemudian mujizat pertama juga diterima oleh seorang Muslim juga yang tadi bekerja montir, tidak jadi operasi tangan gara-gara sudah sembuh. Kemudian disaksikan oleh banyak agama dan keyakinan, yang beragama sampai yang tidak beragama, menyaksikan semua. Kemudian peristiwa itu membuat hubungan Kristiani dengan Muslim itu menjadi lebih baik di Mesir. Terakhir itu ini berlangsung lama. Itu dari 1968 sampai 1971. Luar biasa sekali, Romo. Ada lagi yang mau ditambahkan, Romo, untuk pesan untuk kita? Jangan ragu. Bunda Maria itu juga Bunda Maria yang peduli kepada kita. Dia tahu bahwa kita memerlukan kedamaian. Seperti sekarang negara kita juga sedang dalam situasi tidak damai, bisa dikatakan seperti itu, akibat perbedaan pandangan, terutama akhir-akhir ini karena Omnibus Law, orang banyak pandangan-pandangan yang mungkin membuat orang bercekcokan. Kemudian juga belum lagi di negara kita ini agamanya juga banyak, bermacam-macam juga. Tidak jarang juga terjadi persinggungan antar agama. Agama terkadang menjadi salah satu membuat orang tidak bisa cocok satu dengan lain. Kemudian secara budaya juga multikultural. Nah, itu situasi kita, dan mari kita bersama-sama memohon kepada Bunda Maria, Sang Ratu Kedamaian tadi, dengan membawa daun zaitun. Kita mohon Bunda Maria untuk memberikan kedamaian dan ketentraman di negara kita ini. Tetapi juga mohon kepada Bunda Maria supaya mendoakan kita kepada Yesus Putranya untuk segera membebaskan kita dari pandemi corona ini. Karena tadi waktu itu ketika Bunda Maria menampakkan diri, banyak orang sakit disembuhkannya. Dan kita percaya ketika Bunda Maria meminta lagi Yesus Kristus untuk menganugerahkan itu, maka bukan
suatu yang tidak mungkin bahwa ini akan berakhir ya. Amin, amin ya. Ya. Corona berakhir, sebaliknya kedamaian, kesukacita dan juga kerukunan di negara kita semakin tumbuh. Amin. Amin. Semoga begitu. Semoga demikian Romo ya. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya tentang penampakan Bunda Maria di Seton Kairongsi Romo ya. Ya. Bapak Ibu, mungkin malam ini karena ini minggu terakhir di bulan Oktober Romo. Ya. Jadi mungkin di minggu depan kita sudah Ada topik baru lagi. ya tema yang baru lagi Ya. bukan tentang karena ini 4 minggu terakhir kita tentang penampakan Bunda Maria ya Romo ya. Nanti di bulan November kita akan membahas tema yang baru lagi. Tapi mudah-mudahan seperti yang dikatakan Romo tadi, bulan berganti bukan berarti doa kita ke Bunda Maria surut. Ya, Romo ya. ini hanya waktu khusus Hanya saja waktu bagi aja. kita. Ya. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa berdoa melalui Bunda Maria, semoga kita selalu diberi pertolongan seperti itu Romo ya. Ya. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Romo atas kesempatan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita tutup katekesi kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh mendengarkan katekese yang dibawakan oleh Romo Soleh. Semoga apa yang telah kami dapatkan dapat menambah iman dan pengharapan kami akan Dikau Bapa. Sertailah tidur kami, istirahat kami pada malam hari ini. Semoga kami boleh beristirahat dan besok kami boleh melaksanakan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga kita semua, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita yang masih tersisa pada malam hari ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Romo. Malam Mbak, terima kasih. Terima kasih.